warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Dea Putri dengan NIM 701240112 kelas 4D Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai manajemen proses bisnis sebagai bagian dari tugas mata kuliah yang diampu oleh Ibu Siti Faturoh. Pada video ini, saya akan membahas beberapa hal utama, yaitu pengertian manajemen proses bisnis, komponen dalam proses bisnis, contoh proses bisnis, prinsip pembagian kerja menurut Adam Smith, serta BPM Life Cycle. Manajemen proses bisnis merupakan pendekatan untuk mengelola proses kerja dalam suatu organisasi agar lebih efektif, efisien, dan menghasilkan nilai. Proses bisnis sendiri adalah sekumpulan aktivitas yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu seperti proses pemesanan, pembayaran, ataupun pendaftaran. Dalam proses bisnis, terdapat beberapa komponen utama, yaitu event sebagai pemicu, activity sebagai kegiatan, decision point sebagai pengambilan keputusan, serta aktor, objek, dan outcome sebagai hasil akhir proses. Outcome dari proses bisnis dapat memberikan nilai maupun tidak. Jika terjadi kesalahan dalam proses, maka perlu dilakukan perbaikan agar proses dapat berjalan lebih optimal. Proses bisnis sendiri ada di mana-mana dalam organisasi. Contohnya adalah procure to pay. Ini adalah proses yang dimulai dari kebutuhan suatu barang, kemudian dilakukan pemesanan, penerimaan barang, hingga akhirnya dilakukan pembayaran. Serta ada order to cash. Itu adalah proses yang dimulai dari adanya pemesanan, kemudian diproses hingga barang atau layanan itu diberikan, lalu diakhiri dengan penerimaan pembayaran. Nah, kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa proses bisnis memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir. Lalu, di sini juga terdapat prinsip pembagian kerja menurut Adam Smith, di mana suatu pekerjaan besar dibagi menjadi beberapa tugas kecil yang dikerjakan secara terpisah. Contohnya pada pembuatan pin. Prosesnya dibagi mulai dari penarikan kawat, pemotongan, hingga perakitan. Dengan adanya pembagian kerja tersebut, proses menjadi lebih cepat, efisien, dan terstruktur. Manajemen proses bisnis juga memiliki siklus yang disebut BPM Life Cycle yang terdiri dari 6 tahap. Tahap pertama adalah identification, yaitu mengidentifikasi masalah dan menentukan proses yang perlu diperbaiki. Tahap kedua, discovery, yaitu mendokumentasikan proses yang sedang berjalan atau bisa juga disebut dengan as-is proses. Tahap ketiga, yaitu analisis, menganalisis proses untuk menemukan kendala. Yang keempat, ada redesign, yaitu merancang ulang proses. Tahap keempat, yaitu redesign, di mana kita merancang ulang proses agar menjadi lebih baik dan menghasilkan to be proses. Yang kelima, ada implementation, yaitu menerapkan proses yang telah diperbaiki tadi. Dan yang terakhir, ada monitoring dan controlling, yaitu mengawasi serta mengevaluasi proses secara berkelanjutan. Siklus ini bersifat berulang, hingga proses bisnis dapat terus diperbaiki dan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Selain itu, terdapat juga dua penerapan dalam peningkatan proses, yaitu continuous process improvement yang dilakukan secara bertahap, serta business process reengineering yang dilakukan secara besar-besaran. Kesimpulannya, manajemen proses bisnis ini membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan mencapai tujuan secara lebih optimal. Baiklah teman-teman, sekian ringkasan materi manajemen proses bisnis dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.